Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Budi Kristiono akan memaparkan tugas UTS Etika Profesi Sistem Informasi tentang kode etik seorang programmer. Di kali pertama, saya menampilkan sebuah komik yang bagus, karya Miche, seorang komikus kenamaan tanah air. Jadi, inilah gambaran saya 25 tahun yang lalu sebagai seorang programmer, ya, programmer amatir, mulai dari freelance sampai bekerja di sebuah perusahaan manufaktur hingga beralih profesi sampai sekarang. Programmer adalah orang yang bekerja membuat atau merancang sebuah sistem untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia yang menggunakan media komputer. Pada intinya, tugas seorang programmer komputer adalah menolong manusia menyelesaikan kegiatan sehari-hari dengan bantuan komputer. Tugas utama bagi seorang programmer adalah individu yang bertugas dalam hal rincian implementasi, pengemasan, dan modifikasi algoritma serta struktur data dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Lahirnya etika komputer sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam bidang teknologi tidak dapat dipisahkan permasalahan seputar penggunaan komputer yang meliputi kejahatan komputer, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, netiquette, e-commerce, dan tanggung jawab profesi. Setiap profesi mempunyai kode etiknya masing-masing. Kode etik merupakan tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dan merupakan pedoman para profesional untuk bekerja. Dengan begitu, harapan ideal klien atau perusahaan yang mempekerjaan atau menggunakan jasa dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak profesional. Jadi profesi programmer harus memiliki pengalaman yang cukup dan benar-benar menguasai ilmu di bidangnya. Selain itu, seorang programmer juga mematuhi kode etik yang berlaku. Maka dari itu, kode etik programmer perlu dipelajari, dimengerti, dan dijalankan. Untuk menjadi seorang programmer komputer tidak gampang karena harus menguasai bahasa pemrograman dan menghasilkan program ataupun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan si pengguna. Programmer juga harus memikirkan matang-matang apa yang dibutuhkan oleh si pengguna atau klien dan prospek ke depannya. Dalam berprofesi sebagai programmer terdapat kode etik dan kebanyakan dari kode etik berdasarkan kode etik yang kini digunakan oleh perkumpulan programmer internasional. Berikut beberapa kode etik programmer. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware, karena ini sangat merugikan banyak orang. Kemudian yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja, dengan alasan apapun. Kemudian yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Kemudian yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Selanjutnya, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Kemudian tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Selanjutnya, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan, kecuali mendapatkan izin. Selanjutnya, tidak boleh menulis kode dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status.
ini juga tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Tidak boleh mempermalukan profesinya. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Ya. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Selanjutnya, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Ya. Jadi tujuan dari kode etik adalah membentuk suatu etika profesi, terutama dalam bidang teknologi informasi, agar bisa memberikan pedoman apa saja yang harus dilakukan dan dipelajari dalam bidang IT yang semestinya harus dilakukan. Sehingga siapapun pada masyarakat pada umumnya yang ingin belajar dan menjadi profesional dalam bidang IT mudah mendapatkan gambaran mengenai persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang programmer yang handal dan profesional. Demikian pemaparan singkat kode etik seorang programmer. Banyak lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.